Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Inna min dawa'is surur wal farah wal ghibtah an yaltaqiyal insanu bi ikhwanihi la yajma'uhu bihim illa al mahabbatu fillah la nasab wala dunya wala ghairu dhalik. Fanas'alullaha al-azim rabbal arshil azim an yajma'ana fi hudi jannatin na'im. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberikan kesempatan untuk bisa membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau paling tidak membuktikan antusias kita untuk bisa menggapai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan duduknya kita di majlis ilmu ini. Talab bin Habib rahimahullah mengatakan, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin min Allah tarju thawab Allah, wa an tatruka ma'siyatallahi ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Takwa itu engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah karena mengharapkan pahala Allah, dan engkau meninggalkan kemaksiatan terhadap Allah di atas cahaya dari Allah karena takut siksaan Allah. Dan duduknya kita di sini untuk menggapai ilmu Allah adalah untuk menggapai cahaya Allah Subhanahu wa taala. Karena Imam Waqi' telah berkata kepada Imam Syafi'i, wa'alam anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asin. Ketahuilah bahwasanya ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Jadi di sini kita berupaya mengambil cahaya yang dengan cahaya ini kita laksanakan sehingga taat kita di atas cahaya, mengharapkan pahala Allah, dan kemaksiatan yang kita tinggalkan juga di atas cahaya, di atas ilmu, karena takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kita ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban fi ma'hadina ma'had lu'latis sunnah li tahfidzul Qur'anil Karim wa dirasatil Islamiyah, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Mutiara Sunnah, yang pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita kedatangan ustadz kita, guru kita, Al-Ustadz Said Yai Ardiansa LCMA, yang merupakan mudir ya di salah satu pondok pesantren yang beliau dirikan, Darul Quran wal Hadis di Martapura ya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan daurah membahas suatu kitab Syarhus Sunnah lil Imam Abi Muhammad Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari yang meninggal pada tahun 329 Hijriah. Jadi ini kalau orang-orang luar bilang masih kitab kuning ya, karena ditulis di bawah abad ke-7 Hijriah. Dan juga ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, insyaallah daurah ini akan berlangsung selama 3 hari, dari hari ini Selasa, Rabu dan Kamis, dan masing-masing harinya terdiri dari 3 sesi. Sesi yang pertama kita mulai dari 7:30 sampai 9:30. Sesi kedua lalu istirahat 20 menit, kita masuk lagi pukul 9.50 sampai jam 12. Lalu kita selesai dan masuk lagi sesi ketiga jam 3:30, 15.30 sampai 17.30. Jadi insyaallah dalam satu hari kita terdiri dari 3 sesi. Dan kepada seluruh ikhwan wal akhwat yang merupakan peserta daurah, kita minta dengan sangat untuk mengisi absensi, karena itu juga bisa langsung mengambil kitab dan sebagainya. Dan juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada daurah ini kita menyediakan hadiah bagi ikhwan wal akhwat yang catatannya
paling lengkap, faidahnya paling banyak. Jadi nanti dikumpulkan di akhir daurah, kita lihat catatan yang terbaik akan mendapatkan hadiah, ikhwan dan akhwat. Dan juga di akhir daurah kita juga ada ujian. Dan insyaallah ranking 1, 2, 3-nya akan dapat bisyarah, akan dapat hadiah dari kami juga. Dan memang seperti inilah ingin kita bangun. Dan saya rasa ini baru kita buka di Palembang metode seperti ini, karena seperti yang saya sering sampaikan, kita ingin setiap kali yang kita lakukan ada hasilnya. Tidaklah kita mengikuti jejak yang tidak baik, sebagaimana banyak di antara kita yang telah belajar belasan tahun tapi tidak mengerti satu kitab pun. Sehingga kita mulai dengan satu kitab, mulai dengan satu ilmu, dan kita uji kemampuan kita dengan adakan ujian. Insya Allah manfaat. Dan insya Allah ujian ini untuk memantapkan pemahaman, bukan untuk mencari keburukan, tidak. Dan juga ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kajian daurah ini telah diikuti oleh 100 peserta terdaftar. Dan sesuai dengan kitab yang kita sediakan juga 100, dan begitu juga selainnya. Dan kita membuka juga daurah ini untuk umum yang ingin ikut, sehingga kita menerapkan ma la yudraku kullu la yutraku jullu. Apa yang enggak bisa diambil semuanya, tidak ditinggalkan semuanya. Jadi bagi yang ikut daurah, kita harapkan full dari awal sampai akhir. Dan adapun yang sibuk maka datanglah sebisanya. Dan ini insyaallah yang bisa kami sampaikan. Karena waktu telah lewat dari 7:30, mungkin untuk perdana ini kita akan lewat. Sesi pertama ini mungkin sampai jam 9.40. Nanti kita lebihkan karena kita mulainya juga lebih, tergantung dengan Ustadz. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kepada Al-Ustadz Said Jai Ardiansah, fa alaihi an yatafaddala mashkura. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd, ayyuhal ikhwan, saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini, sama-sama duduk di majelis ilmu, membahas suatu kitab insyaallah yang ini merupakan adat dan kebiasaan para ulama ahli sunnah wal jamaah dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, membahas kitab ketika kajian-kajian maupun daurah-daurah, sehingga apa yang dipelajari bisa terus memiliki kebersinambungan, memiliki rantai ilmu, sehingga apa yang tidak diketahui bisa diketahui, dan apa yang diketahui bisa diperdalam. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, penting bagi kita mempelajari akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan salah satu kitab yang digunakan oleh para ulama untuk mengajarkan dasar-dasar akidah ahli sunnah wal jamaah dan juga manhajus salaf
adalah kitab yang ada bersama kita ini, yaitu kitab Syarhus Sunnah. Kitab Syarhus Sunnah. Syarah artinya penjelasan, sedangkan As-Sunnah memiliki banyak arti. Tetapi di sini Syarhus Sunnah berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum Islam yang menyelisihi ahlil bid'ah, As-Sunnah yang dikehendaki di sini adalah al-aqidah dan juga Islam yang menyelisihi al-bid'ah. Oleh karena itu beliau menjelaskan poin-poin penting yang berkaitan dengan akidah dan juga beberapa hukum fikih yang sebagian kaum muslimin terjatuh ke dalam kesalahan di dalamnya. Saudara-saudara sekalian, yang menulis kitab ini adalah Imam Al-Barbahari atau Abu Muhammad Hasan ibn Ali ibn Khalaf Al-Barbahari. Jadi kalau kita mengingatnya Abu Muhammad, ya, ingat saja Nabi Muhammad, kemudian cucunya itu Hasan, kemudian Ali, Hasan bin Ali bin Abi Thalib, tapi di sini Hasan bin Ali bin Khalaf. Beliau meninggal tahun 329 Hijriah. 329 Hijriah. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memasuki kitab, maka kita harus jelaskan dulu tentang siapa penulis kitab ini. Siapa penulis kitab ini? Beliau adalah imam teladan bermadzhab Hambali. Dan beliau termasuk pembesar mazhab atau tokoh di dalam mazhab. Beliau dijuluki dengan Al-Hafiz Al-Mutqin, seorang yang sangat hafal dan juga mutqin, ya, tidak buruk hafalannya, kokoh hafalannya. Beliau juga seorang faqih dan juga pembela sunnah. Beliau adalah Abu Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Khalaf Al-Barbahari. Barbahar adalah salah satu nama obat yang berasal dari India. Barbahar adalah disebut Al-Barbahari, itu nisbah kepada salah satu obat yang berasal dari India. Dan beliau berguru dengan para ulama, dan di antara guru-guru beliau yang paling masyhur adalah Imam Ahmad bin Muhammad bin Al-Hajjaj bin Abdul Aziz Al-Marwazi. Ahmad bin Muhammad Al-Hajjaj bin Al-Hajjaj Al-Marwazi, ya, yang suka mentakhrij atau mempelajari hadis, maka akan sering mendapatkan nama imam ini, yaitu Imam Ahmad Al-Marwazi. Kemudian yang kedua, Imam Sahal bin Abdullah bin Yunus At-Tasturi. Imam Sahal bin Abdullah bin Yunus At-Tasturi, dan memiliki kunyah Abu Muhammad juga. Beliau juga imam dan murid, begitu pula sahabat dari Imam Ahmad bin Hanbal, ya, beliau murid keduanya murid dari Imam Ahmad bin Hanbal. Baik. Berkata Abu Abdullah Al-Faqih tentang keutamaan beliau, idza ra'aita al-Baghdadiyya yuhibbu Abul Hasan ibn Bashar wa Aba Muhammad Al-Barbahari fa'lam annahu sahibu sunnah.
Kata Imam Abu Abdillah Al-Faqih, apabila engkau melihat seseorang dari penduduk Baghdad mencintai Abul Hasan bin Bashar, kemudian Abu Muhammad Al-Barbahari, fa'lam, ketahuilah bahwasanya dia adalah sahibus sunnah. Dia adalah sahibus sunnah. Mengapa? Karena beliau adalah imam yang sangat menonjol di Baghdad. Kemudian beliau sering membantah dan juga memperingatkan manusia akan bahaya orang-orang yang menyimpang. Orang-orang yang menyimpang di zaman beliau. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwan, saudara-saudara sekalian, Ibn Abi Ya'la mengatakan, huwa syekhut ta'ifatu fi waqtihi. Beliau adalah syekh sebuah kelompok di zamannya. Wa muqaddimuha fil inkar 'alal bid'ah, 'ala ahli bid'ah. Dan beliau yang terdepan di dalam mengingkari ahli bid'ah. Wal mubayanah lahum bil yadi wal lisan, dan membeda bagi mereka dengan tangan dan lisan. Wa kana lahu sayyid atau sayyidun 'inda sultan, dan dia memiliki pengaruh terhadap sultan, pemerintah. Wa qadamun 'indal ashab, dan didahulukan di kalangan para sahabatnya. Wa kana ahadul a'immatil 'arifin, dan beliau adalah salah satu imam yang mengenal, yang terkenal dan memahami ilmu dengan baik. Wal huffaz, dan termasuk para penghafal. Lil usul, di dalam ilmu usul. Al muttaqin, dan termasuk orang yang bertakwa insyaallah. Wathiqat al mu'minin, dan termasuk orang-orang yang bisa dipercaya. Di antara murid beliau yang terkenal adalah Ibnu Battah, Al-Imam Al-Qudwah Al-Faqih Abu Abdillah bin Abdillah Ubaidillah bin Muhammad Al-Akbari. Ibnu Battah bernama Abdullah bin Ubaidillah Al-Akbari. Yang ma'ruf dikenal dengan Ibnu Battah. Begitu pula beliau memiliki murid yang bernama Ibnu Sam'un, yang bernama Muhammad bin Ahmad bin Ismail Al-Baghdadi Abul Husain Ibn Sam'un. Ada ulama yang murid beliau termasuk Abul Husain Ibn Sam'un. Taib. Kemudian sebagaimana kita ketahui, meninggal beliau 329. Baik, kita masuki matan. Di buku saudara-saudara sekalian itu halaman 67. Ini tahqiq dari Abu Yasir Khalid bin Qasim Ar-Raddadi, salah seorang penuntut ilmu di Madinah, Syekh di Madinah. Nah, kita lihat, bismillah. Jadi kita mulai ya, dan mungkin kita agak ngebut. Bismillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bihi wa akhrajana fi khairi ummah, fanas'aluhu at-tawfiq lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhatu. Berkata Imam Al-Barbahari, segala puji bagi Allah alladzi hadana lil Islam, yang telah menunjuki kita untuk memeluk Islam, wa manna alaina bihi, dan memberikan alaina
kepada kita bihi, dengan kenikmatan tersebut. Wa akhrajana fi khairi ummatin, dan Allah keluarkan kita, maksudnya menjadikan kita fi khairi ummatin, ya, di dalam sebaik-baik umat. Fanas'aluhu taufiq lima yuhibbu wa yarda, dan kita minta kepada Allah, kita minta kepadanya at-taufiq dan lima yuhibbu wa yarda, untuk melakukan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridai. Wal hifza mimma yakrahu wa yaskhatu, dan kita minta dijaga dari hal-hal yang Allah benci dan juga yaskhat, dan Allah murkai. Saudara-saudara sekalian, di antara adab para ulama memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan di sini Imam Al-Barbahari memulai dengan Alhamdulillah. Dan ini dilakukan oleh para ulama. Imma an yabda, baik mereka memulai dengan kata Bismillahirrahmanirrahim, atau dengan ucapan Alhamdulillah atau Innal hamdalillah. Ya, semuanya masyru'. Memulai dengan Bismillah masyru', disyariatkan. Begitu pula memulai dengan Alhamdulillah. Memulai dengan Alhamdulillah bentuk iqtidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbah beliau. Di dalam khutbah beliau, sebelum beliau berkhutbah, maka beliau selalu mengucapkan hamdalah, yaitu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di dalam Al-Qur'an, ya, Allah Subhanahu wa taala menggabungkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu berarti al-madh wath thana. Arti dari alhamdu adalah al-madhu wath thana. Al-madhu wath thana. Al-madh pujian, tsana, ya, adalah pujian juga, penyebutan pujian kepada orang yang dipuji. Sering orang terbalik antara al-madhu dengan alhamdu. Al-madhu dengan alhamdu, kedua-duanya berarti pujian. Adapun alhamdu adalah pujian hanya khusus kepada orang yang berhak mendapatkan pujian tersebut. Alhamdu. Sedangkan al-madhu, ya, itu berupa pujian tetapi tidak dikhususkan kepada orang yang berhak mendapatkan pujian. Jadi bisa saja dia mujamalah, orang yang mujamalah atau pura-pura memuji orang, ya, padahal dia tidak memiliki sifat seperti itu. Oh, kamu ganteng banget, padahal jeleknya minta ampun, gitu ya. Itu namanya madhu, tidak sesuai hakikatnya, pujian yang tidak sesuai hakikatnya, atau sesuai hakikatnya maka dinamakan madah. Adapun alhamdu tidak, pujian tersebut tidaklah ada kecuali pada sesuatu yang memang berhak untuk dipuji. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan alhamdulillah. Penyebutan lillah tidak diperbolehkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan bentuk alhamdu kemudian ditambahkan lam, alhamdu yaitu lam tamlik, alhamdu li, ya, alhamdu li, maka tidak diperbolehkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mengatakan alhamdu li Muhammadin, alhamdu li fulanin. Itu tidak diperbolehkan. Tetapi ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkataan ahmadu fulanan, itu maka tidak mengapa. Saya memuji seseorang, maka itu tidak mengapa. Tapi kalau misalkan alhamdulillah, maka bentuk seperti ini tidak diperbolehkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbul alamin. Rabb artinya al-malik al-mutasarrif. Rabb artinya pemilik dan yang berhak melakukan apapun terhadap apa yang dimilikinya. Itu arti dari ar-rabb, pemilik dan yang berhak melakukan apapun terhadap apa yang dimilikinya. Adapun alamin artinya adalah seluruh makhluk. Yang dinamakan alamin adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang dinamakan al-alamin, al-alam,
itu adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian alladzi hadana lil Islam, yang telah menunjuki kita untuk memeluk Islam. Agama Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan saya telah sempurnakan nikmatku kepada kalian, dan saya telah ridha Islam menjadi agama kalian. Ini menunjukkan ayolah ikhwan, saudara-saudara sekalian, akan kesempurnaan Islam, dan tidak ada yang benar selain Islam. Tidak ada yang benar selain Islam. Dan ini merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa manna alaina, dan Allah berikan kepada kita. Minnah itu adalah hadiah atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa ayolah ikhwan? Semua orang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat kembalinya di surga dan di neraka. Begitu pula seseorang memeluk agama Islam maupun agama yang kafir, itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi selama kita tidak mengetahui apakah kita bisa bertahan dengan keislaman kita, maka kita patut dan seharusnya minta agar diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kita li hadza, untuk ini, yaitu untuk memiliki agama Islam. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, dan kami tidak akan bisa mendapatkan petunjuk kalau tidak Allah berikan kami petunjuk. Wa akhrajana fi khairi ummah, dan Allah keluarkan kita pada sebaik-baik umat. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 110. Di dalam surat Ali Imran ayat berapa? 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Ta'muruna kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ya. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Ini merupakan khitab lil muslimin, seruan kepada orang-orang yang beragama Islam. Saudara-saudara sekalian, Allah kemudian beliau mengatakan fanas'aluhu taufiq lima yuhibbu wa yarda. Kita mohon kepadanya untuk mendapatkan taufik atas apa-apa yang untuk melakukan apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Karena hati manusia, ya, bisa berubah sewaktu-waktu. Yang tadinya taat berubah menjadi maksiat, yang tadinya muslim berubah menjadi non muslim. Oleh karena itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar sabat, agar bisa istiqamah terus di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya muqallibal qulub, di dalam doanya, wahai yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik, kokohkanlah hatiku di dalam ketaatan kepadaku. Wal hifdza kepadamu, wal hifdza mimma yakrah wa yaskhat, dan kita minta dijaga dari melakukan hal-hal yang Allah benci dan Allah murkai. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari segala bentuk kesyirikan dan keburukan. Wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Ya, wa janubni, dan jauhkanlah aku dan juga anak keturunanku dari penyembahan terhadap berhala-berhala. Berkata al-muallif, qala al-muallif, i'lamu anna al-islam huwa sunnah wa sunnah hiya al-islam wa la yaqum ahaduhuma illa bil akhar. Berkata Syekh Abu Muhammad
Imam Abu Muhammad Al-Barbahari, ketahuilah oleh kalian, i'lamu, ketahuilah oleh kalian, annal Islam huwa sunnah, bahwasanya Islam adalah sunnah, was sunnah hiyal Islam, dan sunnah adalah Islam, wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar, tidak akan bisa tegak salah satu di antara keduanya kecuali dengan yang lain. Sunnah memiliki banyak makna. Ada makna yang disebutkan oleh ahli akidah, ada makna yang disebutkan oleh ahli hadis, ada makna yang disebutkan oleh ahli usul, dan ada juga sunnah yang disebutkan oleh ahli fikih. Silahkan dicari. Kemudian sunnah yang dimaksud di dalam perkataan beliau ini adalah sunnah yang berarti tariqah. Sunnah yang berarti tariqah, yaitu jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan dan memberikan contoh kepada para sahabat. Telah memberikan contoh kepada para sahabat dan memberikan teladan di dalam perbuatan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah. Dan di sini ayyuhal ikhwan, sunnah berarti tariqah, yaitu jalan hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada 3 orang yang berusaha membuat amalan-amalan yang baru di dalam agama, 1 orang akan berpuasa tanpa berbuka, 1 orang akan menghidupkan malam tanpa tidur, dan 1 orang tidak menikah, ya, membujang selamanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar, dan tidak akan mungkin tegak, ya, salah satunya kecuali dengan yang lain. Karena Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Tidak ada perbedaan. Maksud dari sunnah di sini kita katakan adalah tariqah. Dan untuk sekarang ini kita katakan agama Islam yang murni, yang diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kata Islam murni itu adalah sunnah. Islam yang murni itu adalah sunnah. Karena apa? Karena itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata muallif rahimahullahu taala, fa minas sunnati luzumul jamaah, dan termasuk sunnah luzumul jamaah, yaitu tetap berada di dalam jamaah. Faman raghiba ghairal jamaah wa faraqaha, barang siapa yang tidak menginginkan selain jamaah dan memisahkan diri darinya, faqad khala'a ribqatal Islam min unuqihi, maka dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Wa kana dhallan mudilla, dan dia itu sesat dan juga menyesatkan. Dan di antara bentuk sunnah, dan kemudian beliau menyebutkan berbagai macam bentuk sunnah. Luzumul jamaah, yaitu tetap berada di dalam al-jamaah, tetap berada di dalam al-jamaah, yaitu jamaah kaum muslimin yang berada di hak, berada di atas kebenaran. Jamaah di sini bukan berarti jumlah yang banyak, bukan berarti jumlah yang banyak. Ya, apabila ini di dalam qurun al-mufaddalah. Ya, apabila ini di dalam qurun al-mufaddalah, yaitu di zaman sahabat, kemudian tabi'in, dan di zaman tabi'ut tabi'in, sunnah dan ahli sunnah tinggi mengalahkan yang lain. Akan tetapi setelah itu datanglah zaman di mana orang-orang mentakwil, orang-orang merusak agama ini, memasukkan pemikiran-pemikiran kafir ke dalam tubuh kaum muslimin, sehingga sampai di zaman Imam Ahmad, ya, tersebarlah fitnah Jahmiyah bi khalqil Quran, yaitu menyebarnya fitnah Jahmiyah yang mereka mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Di sini tampak bid'ah, saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
Yang dinamakan jamaah, kata Abdullah bin Mas'ud, ya, mawafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Apa-apa yang sesuai dengan kebenaran, wa in kunta wahdak, walaupun engkau sendiri. Jadi yang menjadi pacuan atau timbangan dari jamaah adalah apa, saudara-saudara sekalian? Kebenaran. Terbukti dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah." Akan terpecah belah umatku ini menjadi 73 kelompok, kulluha finnar ila wahidah, semuanya berada di neraka kecuali satu. Manhum ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Hum man kana ala mithli ma ana alaihi yawma wa ashabi. Mereka adalah yang semisal dengan apa yang aku bawa saat ini dan juga para sahabatku. Jadi di situ disebutkan bahwa arti jamaah, yaitu satu kelompok yang benar, adalah yang sesuai dengan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Islam tidak butuh penisbatan kepada tokoh-tokoh, tidak butuh penisbatan kepada tokoh-tokoh, ya. Tetapi Islam adalah Islam, tidak butuh dinisbatkan kepada tokoh-tokoh, ya. Nama-nama tokoh pendiri suatu aliran tidak butuh seperti itu. Sehingga Islam, kalau kita tanya, kapan kamu ikuti aliran siapa? Aliran Islam, alirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa kamu mengikutinya? Dengan Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dan bisa diterima di dalam syariat kita. Adapun penisbatan kepada kelompok-kelompok tertentu, ya, pengikut-pengikut aliran-aliran kesesatan memiliki nama yang bermacam-macam, baik dengan nama pemikiran mereka seperti Al-Qadariyah, ya, Al-Qadariyah, kemudian Al-Khawarij, kemudian Rafidhah, atau dengan nama-nama kelompok manusia, nama-nama orang yang mendirikan kelompok tersebut. Taib. Khala'a ribqatal Islam min unuqihi, maka dia telah melepaskan ikatan Islam min unuqihi. Ribqah itu artinya ikatan di leher yang biasa digunakan di kambing atau sapi, ya. Taib. Wa kana dhallan mudilla, dan dia itu sesat dan juga menyesatkan. Dan dia sesat dan juga menyesatkan. Orang yang tidak mengikuti petunjuk dari Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah sesat dan juga menyesatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 115, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah datang kepadanya petunjuk, wa yattabi', dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia atas apa yang dia berada saat ini, ya, wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dia ke dalam jahannam, wa sa'at masira, dan itu adalah tempat kembali yang sangat buruk. Yang ketiga, qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari, wal asasul ladzi tubna alaihi al-jamaah, dan asas atau pondasi yang dibangun di atasnya jamaah, hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rahimahum ajma'in, mudah-mudahan Allah merahmati mereka seluruhnya, wa hum ahlus sunnah wal jamaah, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Faman lam ya'khudh anhum faqad dhalla wa ibtada', barang siapa yang tidak mengambil dari mereka maka dia telah sesat dan wa ibtada', telah melakukan kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kesesatan itu, bid'ah itu sesat, wa dhalalatu wa ahluha finnar, dan kesesatan dan juga pelakunya
berada di dalam neraka. Wal asas, pondasi yang dibangun atasnya jamaah, yang dimaksud dengan jamaah itu mencontoh siapa? Maksudnya seperti itu. Mencontoh siapa? Yaitu mencontoh ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi seandainya baik maka telah dilakukan oleh para sahabat. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Seandainya baik maka telah dilakukan telah didahului untuk dilakukan oleh orang-orang sebelum kita, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah telah meridhai mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah. Kita lihat di dalam surat At-Taubah ayat 100 ini, ayat ikhwan, disebutkan 3 kelompok manusia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang pertama adalah para muhajirin. Kelompok yang kedua adalah para al-ansar, muhajirin yang berhijrah dari mana? Makkah ke Madinah, dan ansar yaitu orang-orang penduduk asli Madinah dari kalangan para sahabat. Kemudian yang ketiga, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan ini ayyuhal ikhwan, saudara-saudara sekalian, kita masih bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan syarat mengikuti 2 kelompok yang sebelumnya, yaitu siapa? Muhajirin dan Ansar. Baik. Kemudian ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ashab adalah bentuk jamak dari sahabiyun. Sahabi ya, ashab. Sahabah itu bentuk jamak dari sahabi. Sahabi arti dari sahabat adalah man laqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Man laqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Orang yang dinamakan dengan sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dan dia mati dalam keadaan seperti itu juga. Yaitu beriman. Bertemu Nabi dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman juga. Ada tidak orang-orang yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada tidak orang-orang yang beriman di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi belum sempat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya ada. Apakah disebut dengan sahabat? Tidak. Disebut dengan mukhadram. Jaid. Tabi'iyun mukhadramun. Tabi'i mukhadram. Ya, mukhadram. Itu tabi'in yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa hum ahlus sunnah wal jamaah. Mereka adalah ahli sunnah wal jamaah. Ya, sekarang jajanan yang laqab atau julukan yang jadi rebutan kita ini ahli sunnah wal jamaah. Seluruhnya mengaku ahli sunnah wal jamaah, tetapi pengakuan tersebut harus memiliki bukti. Pengakuan tersebut harus memiliki bukti. Ya, namanya ahli sunnah selalu berkecimpung dengan
jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di rumahnya saja tidak ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia katakan bahwa dia itu mengikuti sunnah? Ya, di rumahnya tidak ada sirah nabawiyah, buku tentang perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia katakan dia adalah ahli sunnah? Begitu pula pemikiran akidahnya dan amalannya jauh dari akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Saya nasihatkan ayol ikhwan, agar kita memiliki keyakinan di dalam berakidah, maka carilah buku-buku matan akidah yang memiliki sanad, Contohnya kita memiliki keraguan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, maka bacalah kitab Khalqu Af'alil Ibad, ya, karangan Imam Al-Bukhari. Kemudian apabila ingin mengetahui tentang manhaj ahli sunnah secara umum, bacalah Asy-Syari'ah lil Ajuri yang memiliki sanad. Kemudian kitab Tauhid Ibnu Mandah dan kitab yang lainnya yang memiliki sanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kita akan yakin bahwa akidah yang kita yakini saat ini adalah akidahnya para sahabat dan juga tabi'in, dan mereka berada di atasnya dan tidak berselisih terhadap permasalahan tersebut. Adapun penamaan ahli sunnah wal jamaah adalah penamaan yang tidak dikenal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penamaan yang tidak dikenal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi telah dikenal istilah sunnah, dan di zaman Nabi telah dikenal istilah al-jamaah. Baik. Kalau dikatakan al-jamaah maka ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ahli sunnah wal jamaah, maka dengan nama ahli sunnah wal jamaah maka tidak ada dalilnya langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi para ulama berijtihad menyebutkan nama, kalau disebutkan al-jamaah seolah-olah dia memiliki keumuman makna al-jamaah. Akan tetapi kalau disebutkan ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah itu berarti lawan dari bid'ah. As-sunnah lawan dari bid'ah. As-sunnah itu lawan dari bid'ah. Kita katakan kepada orang-orang yang menamakan dirinya ahli sunnah wal jamaah, ya, sebagai konsekuensi dari nama ahli sunnah, maka dia memerangi ahli bid'ah. Mana kebid'ahan yang kamu telah ingkari? Mana kebid'ahan yang telah kamu ingkari? Berapa banyak kemungkaran yang telah kamu ingkari? Berapa ahli sesat yang kamu telah tahzir, yang telah kamu peringatkan bahaya manusia akan ahli sesat tersebut? Apabila dia tidak menjelaskan tentang lawan dari sunnah yaitu bid'ah, maka percuma saja nama dari ahli sunnah wal jamaah ini, ya. Karena ahli sunnah wal jamaah selalu memperjuangkan al-haq, karena kesesatan itu termasuk kemungkaran. Orang yang diam terhadap kesesatan termasuk ad'aful iman, orang yang memiliki iman yang sangat lemah. Taib. Faman lam yakhudh anhum faqad dhalla wa ibtada'. Barang siapa yang tidak mengambil dari mereka, dari para sahabat, maka dia telah sesat dan juga telah terjatuh ke dalam kebid'ahan. Faqad dhalla wa ibtada'. Dia telah sesat dan jatuh kepada kebid'ahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita agar menjauhi hal-hal yang baru agar tidak tersesat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan agar kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, taraktu fikum syai'ain, saya telah meninggalkan kepada kalian dua hal, intamasaktum biha lan tadillu ba'dahuma. Apabila kalian berpegang dengannya, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati, dia adalah kitab Allah dan sunnahku. Rasulullah SAW juga katakan mengenai bahaya bid'ah, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah oleh kalian hal-hal yang baru, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, sesungguhnya hal-hal yang baru tersebut adalah bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Adapun sebagian orang yang mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar,
dan setiap kesesatan itu di neraka, maka sambungan dari kedua lafaz ini tidak ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Cukup sampai wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Kemudian ayol ikhwan, saudara-saudara sekalian yang dirahmati, kita mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kebid'ahan itu sesat. Yang dimaksudkan bid'ah di sini adalah bid'ah di dalam agama. Bid'ah di dalam agama. Jadi sangat lucu apabila ada orang yang mengatakan bahwa kebid'ahan ini adalah umum, yaitu berkaitan dengan hal-hal umum, contohnya mobil, kemudian apalagi pesawat, itu bid'ah. Ya, kita katakan itu bid'ah, tetapi secara bahasa. Adapun secara syariat kita, yang dilarang adalah bid'ah di dalam agama kita. Jangan sampai mengada-ngadakan sesuatu yang baru di dalam agama Islam. Rasulullah SAW katakan wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan itu sesat. Kata kullu seluruhnya. Kata kullu seluruhnya ini menunjukkan tidak ada bid'ah tersebut yang baik. Adapun sebagian ulama yang mengatakan bahwa ada bid'ah hasanah, maka itu adalah masuk ke dalam masalih al-mursalah. Masuk ke dalam al-masalih al-mursalah, yaitu maslahat-maslahat yang dihukumi karena tidak ada dalilnya sebagai maslahat. Taib. Wad-dhalalatu wa ahluha finnar, dan kesesatan begitu pula pelakunya berada di dalam neraka. Nah, di sini kita perlu ketahui ayol ikhwan bahwasanya bid'ah terbagi menjadi dua. Bid'ah terbagi menjadi dua. Ada yang bid'ah mukaffirah dan ada bid'ah mufassiqah. Ada yang namakan bid'ah mukaffirah dan ada yang namakan bid'ah mufassiqah. Ada bid'ah yang mengkafirkan dan ada bid'ah yang hanya menjadikan dia berdosa karena bid'ahnya tersebut. Adapun bid'ah mukaffirah yang mengkafirkan, maka dia bukan beragama Islam lagi. Dia bukan beragama Islam, ya. Yang seperti ini contohnya Jahmiyah, Ghulatul Jahmiyah. Orang yang melampaui batas dari kalangan Jahmiyah, mereka katakan kita tidak boleh mensifati Allah dengan sifat ada maupun tidak ada. Tidak boleh kita sifati Allah itu di atas, di bawah, di depan, di belakang, di samping kanan atau kiri. Tidak boleh kita sifatkan bahwa Allah itu baik atau tidak baik. Nah, ini gawat ini. Ya. Bahkan sifat ada dan tidak ada itu tidak boleh. Nah, ini seperti ini kafir, keluar dari agama Islam. Begitu pula orang yang mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai nabi atau seperti nabi, maka ini kafir. Begitu pula, ya, ada yang mengaku nabi seperti Mirza Ghulam Ahmad, yaitu agama boneka Inggris, maka yang seperti ini kafir. Taib. Adapun yang mufassiqah hanya menyebabkan seseorang bagaimana? Menyebabkan seseorang berdosa, menjadi fasik, tidak keluar dari agama Islam. Ya, tidak keluar dari agama Islam. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, penting kita bedakan antara kedua macam bid'ah ini dan tidak bisa kita hukumi satu kesatuan. Yang nomor 4, qala al-muallif rahimahullah taala wa qala Umar ibn al-Khattab, berkata Umar bin Khattab, la uzra li ahadin fi dhalalatin raqibaha hasibaha huda. Tidak ada uzur kepada seorang pun berada di dalam kesesatan raqibaha, yang dia raqib, naiki, maksudnya yang dia lakukan, hasibaha hudan, dan dia sangka itu adalah petunjuk, wala fi hudan tarakahu hasibahu dhalalah. Begitu pula, ya, di dalam petunjuk yang dia tinggalkan dan dia sangka itu adalah kesesatan. Faqad buyyinatil umuru, dan telah dijelaskan perkara-perkara, wa thabatatil hujjah, dan telah tegak yang namanya hujjah, wan qata'a al-'udhur, dan telah terputus yang namanya uzur.
Ayolah ikhwan, ketika kita melihat perkataan seperti ini dari Umar bin Khattab, maka kita perlu melihat bagaimana zaman beliau, sehingga kita tidak salah di dalam menafsirkan. Ketika zaman beliau, Islam menyebar kemana-mana dan Islam sangat kokoh. Penaklukan di mana-mana dan Islam ditakuti. Dan memiliki haibah, yaitu kehebatan dan wibawa yang sangat besar di kalangan orang-orang non-Islam. Oleh karena itu Umar bin Khattab katakan, la uzra li ahadin fi dhalalatin raqibaha. Tidak ada uzur bagi orang yang berada di dalam kesesatan yang dia lakukan. Hasibaha huda, yang dia itu menyangka dia berada di atas petunjuk. Wala fi hudan tarakahu dhalalah. Begitu pula tidak ada uzur bagi orang yang menganggap petunjuk itu adalah kesesatan. Telah dijelaskan hal-hal, ya, segala perkara, dan telah ditegakkan hujjah, wan qata'a al-uzur. Taib. Kita sudah bagi bahwa bid'ah ada dua, ya, bid'ah yang mufassiqah dan mukaffirah. Di zaman Umar, apabila ada kesesatan bisa langsung dibasmi, ya. Dan beliau katakan la uzra, tidak ada uzur. Ini berhak beliau katakan seperti itu. Karena apa? Masih hidup para sahabat yang mulia, masih hidup para sahabat yang memiliki banyak hadis. Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Waqqas, dan juga masih hidup para sahabat pembesar para sahabat. Oleh karena itu untuk mereka saat Umar mengatakan hal ini, tidak ada uzur untuk sesat di zaman Umar bin Khattab. Akan tetapi ayolah ikhwan, ini menunjukkan bahwa apabila Islam sunnah menyebar di suatu tempat, ya, dan sangat mudah untuk mempelajarinya, maka tidak ada uzur untuk meninggalkan sunnah atau berada di dalam kesesatan. Adapun di zaman sekarang ini banyak menyebar kebid'ahan dan kesesatan. Allah alam bisawab. Kita tidak bisa mengkafirkan seseorang dengan mudah, kecuali orang yang benar-benar belum masuk Islam, ya, orang yang benar-benar belum masuk Islam, maka kita kafirkan. Tapi kalau dia sudah masuk Islam, kemudian dia terima kesesatan, maka kita cari uzur untuk saudara-saudara kita yang terjatuh ke dalam kesesatan tersebut. Apakah sudah sampai hujjah padanya? Apakah dia tidak salah takwil ataukah yang lainnya? Oleh karena itu, apabila sudah tegak baginya hujjah, ya, kita bisa kafirkan. Allah alam bisawab. Kemudian saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah taala, wa dzalika anna sunnah wal jamaah qad ahkama amra ad-din kullahu wa tabayyana lin-nasi fa'alan nasi al-ittiba'. Wa dzalika, dan seperti itulah bahwasanya sunnah wal jamaah dan juga jamaah qad ahkama amra ad-din, telah menghukumi, ya, amra ad-din, perkara agama kullah, ya, menguasai, menghukumi, telah mengatur amra ad-din kullah, mengatur segala urusan di dalam agama. Wa tabayyana lin-nas, dan sangat jelas bagi manusia, fa'alan nasi al-ittiba', maka bagi manusia, kewajiban bagi manusia adalah al-ittiba', ya, adalah ittiba', yaitu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, katakanlah apabila kalian mencintai Allah, apa kata Allah Subhanahu wa taala, disuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan apa? Fattabi'uni, ikutilah aku. Ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini dikatakan sebagai ayatul mihnah, ayat ujian. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah
seluruhnya ya, dan janganlah kalian berpisah. Dalam surat Ali Imran ayat 103. Hablillah adalah Islam. Maksudnya adalah kebenaran. Jadi dikatakan hablillah Islam, dan disebutkan tafsir lain yang berarti Al-Qur'an. Tidak menjadi masalah karena Al-Qur'an adalah Islam. Ya, maksudnya di sini hablillah, tali Allah yang tanpa kesesatan di dalamnya. Saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunnah telah mengatur agama kita, ya, seluruh jamaah, sunnah dan jamaah telah mengatur kehidupan kita untuk memegang agama kita, dan ini telah disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa akan terjadi kesesatan yang sangat banyak, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian fasayara ikhtilafan katsira akan mendapatkan perselisihan yang banyak, Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, ya, sudah sepantasnya kita terus belajar untuk bisa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang kelima, qala al-muallif rahimahullahu taala, wa alam rahimakallah anna ad-din innama jaa min qibalillahi tabaraka wa taala. Nah, sesungguhnya ketahuilah, mudah-mudahan Allah merahmatimu, bahwasanya agama hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala. Lam yudha' ala uqulir rijal wa araihim. Tidak diberikan kepada akal-akal manusia dan pendapat-pendapat mereka. Wa ilmuhu indallah, dan ilmunya ada di sisi Allah. Wa inda rasulihi, dan juga di sisi rasulnya. Fala tattabi' syai'an bihawaka, ya, janganlah engkau mengikuti sesuatu karena nafsumu. Fatamruqa minad dini fatakhruja minal Islam, kemudian kamu keluar dari agama dan kamu keluar dari Islam. Fa innahu la hujjata laka, sesungguhnya yang demikian itu tidak ada dalil bagimu, ya, kamu tidak memiliki dalil atau hujjah. Faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada umatnya perihal sunnah. Wa awdahaha li ashabihi, dan beliau menjelaskannya kepada para sahabatnya. Wa humul jamaah, mereka adalah para jamaah. Wa humus sawadul a'zam, mereka adalah as-sawadul a'zam. Sawad, kelompok hitam, al-a'zam, yang besar. Was-sawadul a'zamu, dan kelompok hitam yang besar itu adalah al-haqqu wa ahluhu. Al-haqqu wa ahluhu, kebenaran dan pemeluk kebenaran tersebut. Faman khalafa ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menyelisihi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min amriddin, pada sesuatu dari perkara agama, faqad kafara, maka dia telah kafir. Taib. Kita lanjutkan, bahwasanya sesungguhnya agama itu datang dari Allah tabaraka wa taala dan juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang namanya ilmu agama itu adalah ma qala Allah wa ma qala Rasul. Apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasul. Bukan perkataan ustaz, atau bukan perkataan kiai, atau bukan perkataan ini atau itu. Ya, tetapi yang menjadi dalil adalah ma qala Allah wa qala Rasul. Apa yang dikatakan Allah dan apa yang dikatakan Rasul. Tidak diberikan hak, ya, akal kita ini untuk membuat agama sendiri. Apabila kita diberikan hak untuk menyalurkan agama sesuai kehendak kita, maka akan ada banyak agama yang akan muncul yang lebih sesat daripada Ahmadiyah. Taib.
Fala tattabi syai'an bihawak. Janganlah engkau ikuti sesuatu dengan sesuai hawa nafsumu. Ya, sesuai hawa nafsumu. Saudara-saudara sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang Allah berikan kepada kalian, fakhudhuhu, maka ambillah, ya. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang dilarang, maka berhentilah. Maka berhentilah dari melakukan hal yang dilarang tersebut. Saudara-saudara sekalian, kita tidak boleh menjadikan, ya, selain Allah dan Rasulnya sebagai dalil yang diikuti. Baik. Dan kita tidak boleh mengikuti hawa nafsu kita. Rasulullah SAW di dalam hadis yang diperselisihkan oleh para ulama dan dimasukkan oleh Imam An-Nawawi, dan beliau menganggap hadis ini sahih, yaitu perkataan Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Tidaklah sempurna keimanan seorang di antara kalian sampai dia menjadikan hawanya mengikuti apa yang saya bawa. Maksudnya hawa nafsunya tunduk di dalam syariat Islam. Hawa nafsunya tunduk di dalam syariat Islam. Orang inilah yang akan mendapatkan kebahagiaan dengan Islam. Saudara-saudara sekalian, ya, kalau misalkan ada orang yang tidak merasakan kebahagiaan dengan Islam, maka cobalah tanyakan kepada dirinya, berapa persen kamu telah meniatkan untuk mengamalkan Islam? Kalau dia jawab 80%, bagaimana mau mendapatkan kebahagiaan meniatkan mengamalkan Islam hanya 80%? Amalkanlah Islam itu 100%. Niatkan 100%. Adapun kalau kita tidak bisa mengamalkannya, banyak bujuk rayu setan, dan kita belum kuat untuk mengamalkannya secara keseluruhan, maka itu urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalkan masalah niat, itu harus 100%. Niat harus 100%. Kemudian di sini ayyuhal ikhwan, beliau menyebutkan kata wafatam ruqa minad din, dan engkau keluar dari agama. Fatam ruqa, dan engkau keluar, ya. Ini sebagaimana kata Rasulullah SAW ketika menggambarkan Khawarij, ya. Fayamruquna minad din kama yamruqu, apa mana? Mereka keluar dari agama sebagaimana hewan buruan lepas dari romiyah, sebagaimana busur anak panah lepas dari busurnya, dari apa namanya? Dari romiyah, dari melesat, tembus gitu ya. Fayamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah itu keluar dari buruannya. Maksudnya masuk, keluar, tembus. Mengapa? Karena melampaui batas di dalam agama. Dan fatamru, kata, ya, mariqah itu salah satu nama yang digunakan untuk menyebut aliran Khawarij. Al-mariqah, al-mawariq. Al-mariqah itu nama lain dari al-khariji. Kharij yaitu apa? Al-khawarij, nama lain dari Khawarij. Faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi sunnah. Ya, dan kita tidak boleh mengikuti hawa nafsu.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qasas, ayat 50, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Apabila mereka tidak memenuhi panggilanmu, ketahuilah annama yattabi'una ahwa'ahum, sesungguhnya mereka mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Wa man adhallu mimman yattaba' hawahu bighairi hudan minallah. Ya, siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah? Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Kemudian di dalam surat Al-Maidah ayat 48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahkum bainahum bima anzalallah." Maka berhukumlah di antara mereka bima anzalallah, dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan janganlah kamu mengikuti hawa-hawa mereka. Amma ja'aka minal haqqi, meninggalkan apa-apa yang datang kepadamu dari kebenaran. Baik. Kita lanjutkan. Fa innahu la hujjah, sungguh tidak ada hujjah. Sudah. Kemudian penyebutan as-sawadul a'zam. Ya, kemudian ini menunjukkan bahwa ini penyebutan istilah as-sawadul a'zam. Fa idza ra'aitu as-sawadul a'zam, dan tiba-tiba saya melihat as-sawad al-azam, yaitu kerumunan besar yang sangat besar yang berwarna hitam. Manhum ya Rasul, ya Jibril, siapakah mereka ya Jibril? Mereka adalah ummatuk, mereka adalah umatmu, ya. Ini adalah as-sawadul a'zam. Jika ingin menjadi sawadul a'zam, sebagaimana nanti dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka ikutilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyatakan, faman khalafa ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menyelisihi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min amrid din faqad kafar, pada sesuatu dari perkara agama, maka dia telah kafir. Ya, dan di sini perkataan kafir di sini memiliki dua ihtimal, dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yang beliau maksud adalah kufur akbar, al-kufur al-akbar, kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Dan ihtimal yang kedua, kemungkinan yang kedua yang beliau maksud adalah al-kufr al-asghar juga, kekafiran yang kecil juga. Allah alam bissawab. Ya, penyebutan beliau ini bermaksud kepada kedua jenis kekufuran ini, bukan hanya kepada kekufuran yang mengeluarkan dari Islam. Kenapa? Karena yang beliau sebutkan nanti, ya, yang hak di dalam buku ini yang beliau sebutkan itu tidak mengeluarkan seseorang, ya, sebagian tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Oleh karena itu Allah alam bisawab, maksud dari kafara di sini telah kafir adalah kafir di dalam dua jenis kekafiran, yaitu kufur akbar dan kufur asghar. Taib. Yang keenam, qala al-muallif rahimahullah taala, wa alam anna an-nas lam yabtadi'u bid'atan qat hatta taraku minas sunnati mithlaha fahdharil muharramat minal umuri fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wad dhalalatu wa ahluha finnar. Ketahuilah bahwasanya manusia lam yabtadi'u bid'atan, tidaklah mereka mengada-ngadakan kebid'ahan atau melakukan kebid'ahan dengan suatu kebid'ahan apapun, hatta taraku minas sunnati mithlaha, kecuali mereka juga meninggalkan sunnah yang semisalnya.
Coba lihat ayo ikhwan, ini sering dijadikan dalil. Potongan yang nomor 6 ini perkataan beliau sering dinukil oleh ahli ilmi. Wa alam anna sunnah lam yabtadi'u anna nasa, sungguhnya manusia kalau mereka tidaklah mereka mengamalkan suatu kebid'ahan ya kecuali mereka meninggalkan sunnah yang semisalnya. Jadi mereka melakukan bid'ah ya dan mereka meninggalkan sunnah. Contohnya yang paling mudah zikir-zikir setelah sholat. Zikir-zikir setelah sholat. Zikir-zikir setelah sholat banyak tambahan. Akhirnya apa? Yang sesuai sunnah tidak dibaca. Yang sesuai sunnah tidak dibaca. Yang bid'ah malah dibaca. Taib. Seperti itu juga contohnya ada teman cerita pas salat jenazah. Ayo qomat katanya. Salat jenazah, qomat. Alhamdulillah teman kita bilang, "Pak, salat jenazah enggak pakai qomat," katanya. Oh iya enggak usah. Coba lihat karena kejahilan ya. Ingin mengerjakan sunnah, ingin mengerjakan bid'ah, dia mau iqamah. Yang sunnah ketika sholat jenazah apa? Tidak ada iqamah. Baik. Wahdhar ayyuhal ikhwan, berhati-hatilah al-muharramat minal umur, untuk melakukan dari hal-hal yang haram, minal umur, dari segala perkara, baik berhubungan dengan akidah maupun perbuatan, baik yang besar maupun yang kecil. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, usikum bittaqwallah was-sam'i wat ta'ah. Saya memerintahkan kepada kalian untuk bertakwa dan dengar dan juga taat, maksudnya kepada pemimpin. Begitu pula fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap hal yang baru itu bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat. Tidak ada yang baik. Bid'ah itu sesat. Taib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya yang hidup di antara kalian, maksudnya sepeninggalku, maka akan melihat perselisihan yang banyak, dan ini ternyata terjadi. Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan juga sunnahnya khulafa ar-rasyidin yang diberi petunjuk setelahku. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya, wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dia dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kalian hal-hal yang baru. Taib. Wad-dhalalatu wa ahluha finnar, dan kesesatan dan juga pelakunya berada di dalam neraka. Jelas ini. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, berkata muallif rahimahullah ta'ala yang nomor 7, wahdhar sigharal muhdatsat minal umur, jauhilah oleh kalian hal-hal baru walaupun kecil, hal-hal baru yang kecil dari perkara-perkara agama. Wahdhar, hati-hatilah kalian. Fa inna sigharal bid'ah, sesungguhnya bid'ah-bid'ah yang kecil itu ta'udu hatta tasira kibara, maka dia akan kembali sampai menjadi besar. Wa kadzalika kullu bid'atin uhditsat fi hadhil ummah, begitu pula setiap bid'ah yang diada-adakan di dalam umat ini. Kana awwaluha saghiran yushbihul haqqa,
pada awalnya bid'ah tersebut kecil, yushbihul haqqa, ya, menyerupai kebenaran. Faghtarra bidzalika man dakhala fiha, ya. Faghtarra bidzalika, maka tertipulah orang yang masuk ke dalamnya. Tsumma lam yastati' al-khuruja minha, kemudian dia tidak bisa keluar darinya. Fa'azumat wa sarat dinan yudanu biha, kemudian dia membesar dan menjadi agama yang dia beragama dengannya. Fa khalafa as-siratal mustaqim fa kharaja minal Islam, kemudian dia menyelisihi jalan yang lurus dan keluar dari agama Islam. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya bid'ah itu, ya, walaupun kecil akan berpotensi besar. Jadi walaupun sekecil apapun kita harus berhati-hati di dalamnya. Berhati-hati di dalam kebid'ahan walaupun kecil. Berhati-hati. Tetapi ingat ayo ikhwan, saya peringatkan, yang namanya kebid'ahan itu juga harus dengan ilmu. Mengatakan ini bid'ah itu juga harus dengan ilmu. Kalau masih hanya ikut-ikutan karena Ustadz Fulan mengatakan bid'ah, maka saya juga bilang bid'ah, itu namanya taklid, masih ikut-ikutan. Tetapi perkara-perkara agama ini kita usahakan ketika kita menghukumi itu bid'ah, kita tahu hadisnya, kita yakin, atau ghalabatuz zan, besar berat sangka kita dengan banyaknya hadis yang kita baca, dengan banyaknya ayat yang kita baca tafsirnya, dan juga fikih yang telah kita perdalami, begitu pula adab dan akidah yang kita dalami. Ya, berat sangka kita bahwa itu bid'ah, maka kita katakan bid'ah. Tetapi kalau misalkan hanya ikut-ikutan, walaupun ikut-ikutan kepada ustadz-ustadz sunnah, ya, bukan berarti kita boleh sembarangan mengatakan bid'ah. Karena ada perkara-perkara yang dihukumi bid'ah, yang itu sebenarnya perkara-perkara ijtihadiyah. Perkara-perkara ijtihadiyah. Baik. Fa inna sigharal bid'ah, sesungguhnya bid'ah-bid'ah yang kecil itu akan kembali sehingga dia menjadi besar, Coba kita lihat ayo ikhwan, dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Abdullah bin Mas'ud, ada para tabi'in yang berkumpul-kumpul untuk berzikir secara bersama-sama, yaitu Iqra, subhanallah, Iqra ini, baca ini, mereka berzikir bersama-sama dan dihitung. Ya, maka dilaporkan kepada Abdullah bin Mas'ud, ya, dan beliau mengingkari hal tersebut. Dan ketika ditanya, ma nuridu illa khaira, tidaklah kami inginkan kecuali kebaikan. Apa kata beliau? Kam min muridil khair lam yusibhu, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Jadi di dalam agama niat baik saja tidak cukup, tetapi harus berlandaskan dalil. Dengan dalil saja ayyuhal ikhwan yang ada di dalam hadis-hadis yang sahih, kita masih banyak yang belum kita amalkan. Kenapa kita harus mengerjakan sesuatu yang tidak ada dalilnya? Banyak, ya, kitab da'awat tentang doa-doa, amalul lail wal lailah, amalan pagi dan malam, doa-doanya yang masih banyak kita belum laksanakan. Banyak sunnah juga yang belum kita kerjakan. Mencukupkan diri dengan sunnah saja itu penuh dengan ibadah 24 jam. Apalagi kalau kita harus tambahkan dengan hal-hal baru di dalam agama. Oleh karena itu, yang sudah sempurna, apabila dia tidak dihiasi dengan tidak sempurna, maka hilanglah kesempurnaan tersebut. Saudara-saudara sekalian,
faghtarra bidzalika man dakhala fiha thumma lam yastati' al-khuruja minha. Kemudian tertipulah orang yang masuk ke dalam kebid'ahan tersebut, kemudian tidak bisa keluar darinya. Fa'azumat, kemudian dia menjadi besar sehingga menjadi agama. Ketahuilah ayyuhal ikhwan, banyak sekali di kalangan ahli bid'ah, terutama para pemukanya, dia tahu bahwa ini tidak ada dalilnya, dia tahu bahwa ini tidak ada di zaman Nabi SAW, dia tahu dia berada di dalam kesalahan, tetapi tidak ada yang menghalanginya untuk itu selain takut ditinggalkan oleh jamaahnya. Selain takut ditinggalkan oleh jamaahnya. Ketahuilah inilah dunia yang bisa membinasakan seseorang. Ya. Adapun ahli sunnah wal jamaah, terserah, disampaikan kebenaran, mau ikut-ikut, tidak mau ikut ya terserah. Kamu akan mempertanggungjawabkan apa yang kamu yakini dan apa yang kamu perbuat. Ya, kita semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah mendengar dari seorang ustadz ya. Jadi dia ada keluarganya, ustadz juga, kiai juga, datang kepada Syekh Kabir ya di Kalimantan sana. Ya, guru katanya, gimana nih kamu melakukan ini, melakukan kebid'ahan ini, ritual itu, kan tidak ada dalilnya. Iya, saya tahu nggak ada dalilnya. Tapi bagaimana, saya seperti dicekek oleh jamaah. Kalau saya tidak mengikuti mereka, ya saya ditinggalkan. Sudah, yang seperti ini bagaimana? Bukan lagi ilmu, tetapi hawa nafsu ya. Jadi seorang ketika sudah masuk ke dalamnya bisa tersesat dan terjerumus ke dalamnya dengan dua hal. Yang pertama al-jahlu ya. Yang pertama adalah kejahilan dia sehingga dia tersesat di dalamnya. Yang kedua al-hawa, yaitu mengikuti hawa nafsu. Taib. Kemudian fakhalafas siratal mustaqim, sehingga menyelisihi jalan yang lurus, fakharaja minal Islam, kemudian dia keluar dari agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti dari berbuat ghulu, yaitu melampaui batas. Iyyakum wal ghuluwa fid din, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauhilah oleh kalian al-ghulu, berlebih-lebihan di dalam agama. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din, sesungguhnya yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian adalah ghulu, yaitu melampaui batas fid din. Kita lanjutkan. Adapun siratal mustaqim sudah jelas ya, ihdinas siratal mustaqim wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Baik, jelas. Yang kedelapan, qala al-muallif rahimahullahu taala, fanzur rahimakallah. Ya, lihatlah, mudah-mudahan Allah merahmatimu. Kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanika khasatan fala ta'jalanna. Ya, lihatlah kullaman sami'ta, setiap orang yang engkau dengar, kalamahu, perkataannya min ahli zamanika, di dalam zamanmu, khasatan, ya, secara khusus. Fala ta'jalanna, jangan terburu-buru, wala tadkhulanna, dan jangan kamu masuk fi syai'in minhu, di dalamnya, hatta tas'al wa tanzur, sampai kamu tanya dan kamu lihat. Maksudnya janganlah kamu cepat-cepat buru-buru untuk meyakininya dan kamu jadikan suatu keyakinan atau suatu amalan, hatta tas'al wa tanzur, sampai kamu lihat dan kamu tas'al, bertanya, dan kamu lihat. Hal takallama fihi ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah
ada seorang dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam takallam, mengucapkan hal tersebut, wa radhiyallahu anhum, menurut Allah meridhoinya, au ahadun minal ulama, atau salah satu dari ulama, fa in asabta fihi atharan anhum fatamassak bihi wala tujawizhu li syai'. Apabila engkau mendapatkan sebuah athar dari mereka, sebuah hadis dari mereka, fatamassak bihi, maka berpegang teguhlah dengannya, wala tujawizhu li syai'in, dan janganlah kamu melampauinya li syai', karena sesuatu, wala takhtar alaihi syai'an fatasqut finnar, dan janganlah kamu memilih atasnya sesuatu, maksudnya sesuatu yang lain kamu pilih selain itu, fatasqut finnar, kemudian kamu jatuh ke dalam neraka. Taib. Di dalam perkataan beliau ini, beliau ingin mengajarkan kepada kita bahwa apabila kita mendengar suatu perkataan atau suatu pendapat, maka kembalikanlah pendapat tersebut dengan timbangannya para sahabat. Dengan timbangan siapa? Para sahabat. Apakah di antara mereka ada yang mengatakannya, apakah tidak? Apakah di antara mereka ada yang mengamalkannya atau tidak, berpendapat demikian atau tidak? Ya. Au ahadun minal ulama, atau ada yang berkata dari kalangan para ulama. Maksud al-ulama di sini adalah al-ulama al-mu'tabarin, ulama yang diakui, ulama-ulama yang diakui. Kalau tidak dari kalangan para sahabat, ya, kalau dia bukan perkataan para sahabat, kamu bandingkan dengan perkataan para sahabat, maka kamu bandingkan dengan perkataan para ulama. Ada tidak mereka mengatakannya? Yaitu di mana dikatakan, siapa yang dimaksud dengan ulama di sini? Yaitu ulama yang diakui, ulama ahli sunnah di masa-masa mufaddalah, di zaman-zaman yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu zaman sahabat, kemudian tabi'in, dan zaman tabi'in. Begitu pula di dalam tafsir, ayyuhal ikhwan. Di dalam tafsir kita cari dulu pendapat para sahabat. Kalau tidak dapat, kita beralih kepada para tabi'in. Jika tidak dapat, barulah kita beralih kepada pendapat tabi'in. Tetapi kalau tafsir jarang sampai ke tabi'in. Rata-rata cukup sahabat dan tabi'in itu sudah cukup ya untuk menafsirkan seluruh ayat di dalam Al-Quran. Cukup dengan sahabat dan tabi'in. Tetapi ada ya, kalau misalkan perincian dan juga khilaf, menguatkan khilaf, maka dibutuhkan pendapat para tabi'in dan juga para ulama fikih dan juga ulama tafsir yang lain. Allahu a'lam bishawab. Baik. Jadi jangan terburu-buru mengambil pendapat tersebut, ya, jangan terburu-buru mengambil pendapat. Dan ada yang berkata, bagaimana kita tahu pendapat mereka? Ya sudah, buku-buku mereka menyebar kemana-mana. Buku-buku mereka menyebar kemana-mana. Dan yang namanya buku-buku bantahan itu muncul, seiring berkembangnya kesesatan di zaman beliau-beliau. Fa in asabta fihi atharan anhum fatamassak bihi. Apabila engkau mendapatkan sebuah athar, sebuah hadis atau ya sebuah perkataan dari mereka, yaitu para ulama tersebut dan juga para sahabat, maka peganglah dia. Wala tujawizhu li syai'. Ya, maka janganlah engkau berpaling darinya atau melampaui perkataan tersebut. Wala takhtar alaihi syai'an, dan kamu memilih di atasnya perkataan yang lain. Fatasqut finnar, kemudian kamu jatuh ke dalam neraka. Oleh karena itu Rasulullah SAW katakan, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik masa adalah masaku, yaitu masa para sahabat, kemudian masa setelahnya, kemudian masa yang setelahnya. Kemudian Rasulullah SAW
mengatakan rubba muballighin au aminas sami'. Bisa jadi orang yang menyampaikan, ya, rubba muballigh au aminas sami'. Bisa jadi orang yang muballigh, yang disampaikan hadis, lebih paham daripada orang yang mendengar. Sebagaimana kata beliau juga, rubba hamil fiqhin ghairu faqih. Ya, wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Bisa jadi, atau betapa banyak orang yang membawa hadis bukanlah seorang yang faqih, dan betapa banyak orang yang membawa hadis dia mengantarkannya, menyampaikannya kepada orang yang lebih paham darinya. Inilah pentingnya menjaga peninggalan kita, ulama-ulama kita di zaman dahulu. Bahkan ayyuhal ikhwan, kitab-kitab para ulama, contohnya kitab-kitab Ibnul Qayyim, kitab-kitab Ibnu Taimiyah. Kitab-kitab Ibnu Taimiyah rahimahullah taala memiliki sanad periwayatan. Kitab beliau memiliki sanad. Di dalam tahqiq, ini ditulis dari 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 ini, sampai kepada ini tulisan muridnya Ibnu Taimiyah. Sampai seperti itu, memiliki sanad. Ya, banyak kitab yang memiliki sanad. Tetapi walaupun kita katakan ada kitab juga yang tidak memiliki sanad. Seperti kitab ini diperselisihkan oleh para ulama, apakah dia memiliki sanad langsung sampai kepada Abu Muhammad Al-Barbahari ataukah tidak. Allah alam bis-shawab. Tetapi banyak dinukil oleh para ulama perkataan beliau, di antara Ibnu Taimiyah di dalam buku-bukunya. Taib. Kemudian juga di sini kita diperingatkan bahwa jangan buru-buru menerima perkataan seseorang walaupun dia tampaknya soleh. Soleh. Karena hati manusia itu lemah. Dan Rasulullah SAW katakan, wa inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara bentuk sihir adalah sesungguhnya perkataan yang menghipnotis, gitu ya. Kalau kita terjemahkan bebas, perkataan yang menghipnotis itu termasuk bentuk sihir. Jadi bayan di situ adalah perkataan seseorang, mentang-mentang dia ahli ceramah, pintar retorika, pintar memilih kata-kata, gitu ya. Pintar memilih kata-kata, akhirnya dia terpengaruh di dalamnya. Allah alam bis-shawab. Rasulullah SAW katakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah, wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian ikuti jalan-jalan, fatafarraqa bikum an sabilih, sehingga kalian terpecah belah dari jalannya. Ini menunjukkan bahwa jalan yang hak itu hanya satu, sehingga kita harus berhati-hati selalu mencamkan di dalam diri kita, jangan-jangan kita berada di dalam kesesatan. Kita perlu memiliki rasa khawatir. Sehingga kita terus belajar dan memperbaiki diri kita. Poin yang ke-9. Subhanallah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, wa'lam anna al-khuruj 'anit tariq ala wajhaini. Ketahuilah bahwasanya keluar dari jalan itu ada
dua. Amma ahaduhuma, adapun yang satunya, ya saya rasa cukup. kita berikan sesi pertanyaan saja insyaallah ya. Mudah-mudahan kita bisa habiskan sepertiga dari buku ini insyaallah hari ini ya, insyaallah. Kalau mau dijelaskan dengan panjang bisa, tapi tidak cukup waktunya. Jaid. Silakan kalau misalkan ada pertanyaan, silakan. Ya silakan Pak. Dalam apa? Ya. Jaid. Bagaimana dengan? Hah? Jaid. Bismillah. Di Indonesia beliau katakan bahwa banyak menyebar bid'ah dan ini disebabkan oleh para pendakwah ya, kira-kira lebih seperti itu. Dan alhamdulillah sunnah, ahli sunnah sekarang mulai menyebar, atau saya katakan dalam bahasa saya mulai diperhitungkan, tidak bisa disepelekan. Alhamdulillah. Jadi yang pertama ya ikhwan, bagaimana, apa penyebab banyaknya kebid'ahan di negara kita? Taib. Banyak sekali penyebab kebid'ahan. Yang pertama, jauhnya kita dengan sumber ilmu. Jauhnya kita dengan sumber ilmu. Yang kedua, jadi di zaman dahulu tidak ada pesawat. Sangat susah orang yang sudah belajar ke Mekah mau kembali ke Indonesia mikir-mikir, membutuhkan jalan laut 2 bulan mungkin baru sampai ke Indonesia, dan membutuhkan nafkah yang sangat besar, 2 bulan nafkah selama 2 bulan ya, dan perjuangan meninggalkan keluarga ini sangat besar sekali. Begitu pula menuntut ilmu ke pusat-pusat ilmu sangat susah. Jika benar di Indonesia banyak ulama yang benar-benar sampai kepada ilmu yang dikatakan ulama, maka tentu banyak peninggalan yang mereka wariskan ketika awal-awal masuk ke dalam agama Islam ke Indonesia. Tapi ternyata kita tidak mendapatkan sisa-sisa tersebut ya, sisa-sisa tersebut. Dan diantara adatnya para ulama adalah meninggalkan ilmu. Kemudian yang kedua, kuatnya pengaruh kebudayaan. Baik Hindu maupun Buddha di Indonesia. Kalau di Hindu, Buddha dan animisme dinamisme. Pengaruh Hindu sangat banyak. Kita dipengaruhi dengan acara-acara, dengan hitungan-hitungan hari setelah kematian. Begitu pula acara-acara, baru-baru ini ditanya saya, Ustaz, bagaimana kalau kita kan hamil? Bagaimana kalau kita pegang besi atau apa ya, gunting ya, atau apa kayak untuk perlindungan, katanya itu bisa melindungi. Nah, itu adat-adat dari agama lain, bukan dari agama Islam. Itu kebudayaan. Termasuk di dalamnya ari-ari ditanam setelah anak lahir, ditanam gitu ya. Ini juga bukan budaya atau bukan ajaran dari agama Islam. Jadi budaya sangat kental, bisa mempengaruhi kesesatan dalam suatu daerah. Kemudian kalaupun ada ulama, terputusnya silsilah ilmu. Jadi mungkin ada ulama yang datang tetapi terputus, murid-murid mereka tidak sampai seperti mereka, sehingga terputus ilmu ya, tidak seperti diajarkan oleh para pembawa Islam di zaman dahulu.
Allah alam bisawab ya. Jadi banyak sekali faktor yang menyebabkan negara kita banyak sekali terjadi kemusyrikan, kebid'ahan di masyarakat kita. Oleh karena itu tugas kita sebagai dai adalah terus mendakwahkan, belajar dan terus mendakwahkan sunnah. Allah alam bisawab. Ada lagi silakan. Silakan ya akhwat, ditulis di kertas saja, ditulis di kertas. Saya memiliki buku dari salah satu radio ya dengan inisial F. Yang mau saya tanyakan, apa manhaj radio F tersebut agar terhindar dari buku yang sesat? Allah alam bisawab, saya tidak tahu ya. Jadi kalau tidak tahu ya nggak usah dijawab. Allah alam bisawab, nisful ilmi. La adri nisful ilm. Tidak tahu itu adalah nisful ilm. Ada yang lain silakan. Jahit. Apa yang dimaksud dengan kalau ahli dolalah finnar? Tapi kalau dolalahnya finnar itu bagaimana? Apakah dia apakah dolalahnya itu berubah jadi bentuk kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka? Jawabnya tidak. Yang di dalam neraka yang mendapatkan taklif yang mendapatkan hukuman adalah yang mendapatkan taklif, yaitu pembebanan syariat, yaitu dari kalangan sakalain, yaitu jin dan manusia. Adapun penyebutan beliau ya, penyebutan beliau waddalalatu wa ahluha finnar, dan kesesatan dan pelakunya itu ada di neraka, itu adalah penyebutan akan bahaya, penekanan akan bahaya dari kesesatan, bahaya dari kesesatan. Itu penekanan saja ya. Wa kullu dhalalatin finnar, sebagaimana dalam lafaz lain dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kullu dhalalatin finnar, setiap dhalalah itu finnar. Maksudnya yang mengamalkan dhalalah tersebut adalah tempatnya di neraka. Allah a'lam bishawab. Ya silakan. Ini yang ditanyakan masalah doa secara umum gitu ya, yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana mengucapkannya. Jahit. Contohnya misalkan doa seorang bujang, ya Allah si fulanah soleha insyaallah, dan juga pernah ya sedikit ngelirik ya gitu, jadikanlah dia sebagai istriku. Boleh apa enggak doa seperti ini? Ada tidak hadisnya? Ada tidak hadisnya? Hah? Jadi ayolah ikhwan, saudara-saudara sekalian, perintah doa itu berlaku umum. Berlaku umum. Yang sifatnya umum maka dilafazkan dengan umum pun tidak menjadi masalah, kecuali yang dia warid, yang dia datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu khusus dikaitkan dengan tempat dan waktu. Ya, dikaitkan dengan tempat dan waktu, maka tidak boleh kita mengubah-ubahnya. Adapun yang tidak terkait dengan waktu dan tempat, maka doanya bebas. Ya, innallaha la yastahi, sesungguhnya Allah sangat malu ya untuk menolak seorang hamba yang mengangkat tangannya dalam keadaan sifra, dikembalikan dalam keadaan an yaruddahu sifra, mengembalikannya dengan kosong.
Artinya tidak dikabulkan. Ini menunjukkan bahwa doa mengangkat tangan itu sunnah. Hukum asalnya doa mutlak itu sunnah. Maka apabila dia doanya doa mutlak yang tidak terkait waktu tempat, maka boleh kita berdoa. Bahkan pendapat yang kuat ayyuhal ikhwan, saudara-saudara sekalian, untuk berdoa di dalam salat di tempat-tempat mustajab, contohnya ketika sujud, kemudian sebelum salam, kemudian ya tempat yang lainnya yang diperkenankan untuk berdoa di dalamnya, maka diperbolehkan kita berdoa dengan bahasa daerah, bahasa selain bahasa Arab. Ini yang pendapat yang kuat di kalangan para ulama, Allahu a'lam bissawab. Karena Rasulullah SAW katakan, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Posisi terdekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud. Fa'aktsiru fihi du'a, maka perbanyaklah berdoa di dalamnya. Ya. Ini merupakan perintah dari Nabi SAW agar memperbanyak doa. Nah, sekarang kalau seseorang yang tidak bisa bahasa Arab dibatasi berdoa dengan bahasa Arab, bagaimana dia berdoa? Bagaimana dia manfaatkan waktu mustajab ketika sujud ini untuk berdoa? Maka jawabannya tidak bisa dia manfaatkan, kecuali paling doa-doa biasa yang dia tidak banyak, tidak sesuai dengan keinginan dia. Oleh karena itu Allah alam bisawab, ya, yang umum tempat-tempat yang doa mutlak, tempat-tempat mutlak dalam berdoa boleh berbahasa Indonesia walaupun ketika salat. Bagaimana mengucapkan shadaqallahul azim setelah membaca Al-Quran? Apakah ini ada dalil hadisnya? Jawabannya tidak didapatkan. Fima a'lam, ya, tidak didapatkan dari Nabi SAW dalil dan juga para sahabatnya mengucapkan shadaqallahul azim. Benar Allah yang maha agung. Akan tetapi, apakah salah perkataan ini? Kalau secara makna ini tidak ada salahnya. Shadaqallahul azim, maha benar Allah al-azim, yang maha perkasa, yang maha besar. Tidak ada yang salah dari perkataan ini. Oleh karena itu Allah alam bisawab, pendapat yang kuat, boleh doa ini diucapkan kadang-kadang dan tidak dikatakan bahwa ini sunnah. Setelah membaca Al-Quran disunnahkan membaca shadaqallahul azim. Tapi kalau mau diucapkan kadang-kadang, maka tidak menjadi masalah. Sebagian ulama mengatakan bid'ahnya. Allah a'lam bishawab. Bagaimana kita menyikapi ketika sholat Jumat 2 kali azan, dan adakah doa wirid zikir sesudah sholat Jumat? Kalau ada, apa doa dan zikirnya, dan boleh kita kerjakan sholat ba'diyah Jumat di rumah? Jaid. Ketika sholat Jumat 2 kali azan, ya inilah sunnah yang diajarkan oleh Utsman, yang disebut dengan al-adzanul Utsmani. Azannya di zaman Utsman, Khalifah Utsman bin Khattab, ya. Dulu Bilal disuruh oleh Utsman untuk azan pertama, dan azan pertama ini di pasar. Azan ini di pasar untuk mengingatkan manusia bahwa ini adalah waktu sholat Jumat, sehingga mereka tidak disibukkan dengan perdagangan, Apakah ini bid'ah? Jawabannya tidak. Azan pertama itu tidak bid'ah. Azan kedua juga tidak bid'ah di dalam sholat Jumat, karena ini termasuk sunnah khulafa rasyidin, Sehingga Allah alam bisawab, sebagian ulama memang ada yang berpendapat bid'ahnya. Kita katakan ya pendapat tersebut tidaklah tepat, karena al-amal inda salaf yang dilakukan di dalam oleh para salaf di zaman dahulu, setelah zaman Utsman itu mereka terus-menerus mempraktekkan azan dua kali sebagai sunnah Utsman yang diikuti. Allah alam bissawab. Dan adakah doa atau wirid zikir sudah sholat Jumat? Ya, apabila tidak ada dalil yang menunjukkan perbedaan sholat fardu dengan sholat Jumat, maka dia berlaku juga zikir setelah sholat fardu. Karena hukum asalnya
zikir sesudah fardu itu juga zikir sesudah sholat Jumat. Kalau ada apa doa yang dizikirkan, dan bolehkah kita kerjakan sholat ba'diyah Jumat di rumah? Ya boleh. Apabila mengerjakan sholat ba'diyah Jumat di rumah, maka kerjakanlah dengan berapa rakaat? 4 rakaat. Tapi kalau di masjid atau terbalik? Terbalik. Kalau di masjid kerjakanlah dengan 4 rakaat. Kalau di rumah bisa kerjakan dengan 2 rakaat. Para ulama menyebutkan yang mana yang lebih afdal, 4 apa 2 atau seperti itu. Boleh tidak mengerjakan ba'diyah Jumat 4 rakaat di rumah? Jawabannya boleh ya. Yang afdal itu kita mengerjakan 4 rakaat di masjid. Ada kalaupun mau mengerjakan 4 rakaat di rumah, maka diperbolehkan. Kalau di masjid 2 rakaat boleh apa tidak? Boleh, tetap boleh. Allahu a'lam bissawab. Mereka mengatakan ini masalah furu'iyah, jadi tidak apa-apa mengamalkannya. Bagaimana menyikapinya Ustaz? Ya, membedakan masalah furu'iyah dan juga usuliyah sehingga meremehkan perkara furu'iyah, maka ini termasuk hal yang salah di dalam agama kita. Mereka mengatakan masalah furu'iyah ini yang tidak berkaitan dengan akidah, jadi tidak mengapa mengamalkannya. Justru kesesatan yang terjadi yang dikabarkan oleh Nabi SAW, bahkan yang terjadi zaman Nabi SAW, kemudian Nabi SAW kanter, batasi dan larang, itu adalah dalam masalah furu'iyah. Dalam masalah furu'iyah, contohnya yang saya katakan tadi, ada 3 orang yang berkata, saya sholat malam tidak pernah tidur, menghidupkan malam tidak pernah tidur, berpuasa tidak pernah buka, dan tidak akan menikahi wanita. Ini masalah apa nih? Saya mau tanya, ini masalah apa? Furu'iyah apa usuliyah? Furu'iyah atau usuliyah? Furu'iyah. Ya, jadi tidak ada pembedaan antara furu'iyah dan usuliyah di dalam bab bid'ah. Semuanya sesat. Hanya saja ayolah ikhwan, apakah kesesatannya ini mengeluarkan dari agama Islam ataukah tidak? Maka kita patut berhati-hati di dalamnya. Bagaimana mengamalkan hadis dhaif yang dhaif? Katanya mereka mengamalkan hadis dhaif juga tidak apa-apa asal tidak berhubungan dengan akidah. Taib. Pertama, dari mana asalnya pembedaan beramal dengan hadis dhaif dengan digunakan dalam bab akidah? Maka pembedaan ini tidak ada dalilnya. Kemudian yang kedua, bagaimana hukum beramal dengan hadis dhaif? Beramal dengan hadis dhaif, ayyuhal ikhwan, sebagian ulama mengatakan bolehnya, sebagian lagi mengatakan tidak. Tetapi Imam Nawawi menyebutkan bahwa untuk beramal dengan hadis dhaif disyaratkan beberapa hal. Yang pertama, tidak meyakini hal tersebut dari Rasulullah SAW yang dijelaskan dalam hadis dhaif tersebut. Yang kedua, dia memiliki al-asal ats-tsabit min Rasulillah SAW. Dia memiliki penjelasan yang sah, hadisnya sah dari Rasulullah SAW mengenai hal tersebut. Dan yang ketiga, an yakun fi fadhail a'mal. Dia itu hanya boleh disebutkan pada penjelasan atau penyebutan keutamaan amal saja. Taib, kita lihat yang pertama, tidak boleh meyakini itu dari Rasulullah SAW, maka ini berat. Jadi menjazmkan ini dari Rasulullah SAW, maka itu berat. Yang kedua, harus berdiri di atas satu amalan yang ada hadis sahihnya. Kalau misalkan dia tidak ada hadis sahih yang menjelaskan suatu amalan, kemudian dia berpegang teguh dengan hadis tersebut, jadi ini ada amalan khusus yang dijelaskan dalam hadis sahih, maka tidak boleh mengamalkannya, tidak boleh
mengamalkannya. Harus ada sahih. Misalkan keutamaan sedekah. Sedekah itu dalam hadis sahih disebutkan dalam hadis sahih ada keutamaan bersedekah. Kemudian ada hadis-hadis lemah yang menyebutkan tentang keutamaan sedekah, disebutkan dibangun atas hadis yang sahih tersebut, maka yang mengatakan yang membolehkan hal tersebut mengatakan ini boleh, yaitu boleh. Taib. Allah alam bisawab. Ya. Adapun orang yang berdalil dengan hadis yang lemah, apalagi palsu, ya maka kita katakan ini sangat jauh. Ini sangat jauh. Dan perlu kita katakan ayyuhal ikhwan, nukilan-nukilan dari para ulama yang membolehkan beramal dengan hadis yang dhaif, itu karena mereka hanya membagi hadis menjadi sahih dan dhaif saja. Tidak membagi hadis dengan hadis yang hasan. Baru muncul istilah hadis yang hasan setelah dikeluarkan istilah ini oleh Imam At-Tirmidzi, dan banyak digunakan di dalam Sunan At-Tirmidzi. Sedangkan Imam Tirmidzi meninggalnya kapan? Ya, setelah Imam Ahmad, ya, jauh. Oleh karena itu ya ikhwan, nukilan-nukilan dari para ulama yang hidup di bawah tahun 200 atau di bawah tahun 250, nukilan-nukilan tersebut karena mereka belum mengenal istilah hasan di dalam istilah hadis, dan baru diperkenalkan oleh Imam At-Tirmidzi yang beliau dilahirkan tahun 179 Hijriah. Ketika wafatnya Imam Malik, ya. Taib. Nah, jadi mereka boleh beramal dengan hadis dhaif, maka kita harus lihat dulu dhaifnya ini apakah dhaif yang parah, apakah dhaif yang tidak parah. Karena dhaif itu ada yang parah dan ada yang tidak parah. Kemudian dalam istilah hasan ada namanya hasan li ghairihi. Dhaif ketemu dhaif dan ketemu dhaif, ya, maka dia bisa terangkat menjadi hasan li ghairihi. Sehingga kalau seperti ini kedudukannya hasan li ghairihi, menjadi hadis yang dhaif, kumpulan hadis dhaif yang saling mengangkat sehingga menjadi hasan li ghairihi, maka ini menjadi hujjah indal muhadditsin. Dari kalangan para hadis, maka ini menjadi hujjah. Oleh karena itu penting kita berhati-hati ya ikhwan, ya, dengan tidak mengamalkan hadis yang lemah. Kemudian untuk apa para ulama hadis mempelajari ilmu hadis? Untuk apa para ulama hadis mentakhrij hadis, meneliti hadis, mengatakan hadis ini sahih, hasan, dhaif? Untuk apa? Kalau bukan untuk dihindari hadis-hadis yang lemah. Allah alam bissawab. Kita istirahat dulu. Barakallahu li wa lakum wa jami'il muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.